Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kebutuhan menurut Maslow. Kemarin di materi sebelumnya kita sudah membahas kebutuhan 1, 2, dan 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan 4 dan 5. Kebutuhan 4 dan 5 itu adalah kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kebutuhan harga diri atau self-esteem needs. Kebutuhan esteem bisa termasuk kebutuhan harga diri maupun penghargaan dari orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ketiga terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan esteem. Manusia memiliki kebutuhan untuk dihormati oleh orang lain, dipercaya oleh orang lain, dan stabil diri. Ketika kebutuhan ini sudah dicapai, maka tingkat percaya diri seseorang juga akan mengalami peningkatan dan seseorang akan memiliki harga diri yang tinggi. Hal ini akan berpengaruh terhadap peran sosial dan aktivitasnya dalam interaksi sosial. Apabila kebutuhan esteem ini tidak bisa dicapai, maka seseorang akan mengalami depresi, tidak percaya diri, kemudian harga diri rendah, dan terkadang orang tersebut merasa bahwa dia tidak berharga atau berguna. Nah, bentuk harga diri itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, menghargai diri sendiri. Kebutuhan-kebutuhan akan menghargai diri sendiri ya bisa dicapai melalui prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, kebebasan, kekuatan maupun kompetensi seseorang. Nah, kemudian yang kedua itu mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, mendapatkan penghargaan dari orang lain ini merupakan kebutuhan akan penghargaan dari orang lain bisa dilihat dari status, ketenaran, dominasi, kebanggaan, dianggap penting, dan adanya apresiasi dari orang lain. Nah, terkadang hal ini juga ya seseorang bisa mendapatkan penghargaan dari orang lain itu bisa berupa pujian dari orang lain, kemudian adanya penilaian yang baik dari orang lain. Nah, kemudian kebutuhan ini juga meliputi perasaan tidak bergantung kepada orang lain. Ya, kita merasa bahwa apabila kita misalnya sedikit-sedikit kita minta bantuan kepada seseorang, jadi orang lain menilai kita bahwa wah dia itu selalu tergantung kepada saya. Nah, disinilah kadang akan muncul permasalahan. Kemudian kompeten. Kalau kita merasa kompeten, kita memiliki skill yang baik, kemudian dalam berkomunikasi juga kita baik, biasanya kita merasa diri kita itu akan lebih berharga. Kemudian adanya penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, seperti itu untuk di kebutuhan harga diri. Nah, kemudian yang kelima, kita akan membahas kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini akan terpenuhi setelah kebutuhan keempat terpenuhi. Nah, inilah yang disebut dengan kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan suatu bentuk nyata yang mencerminkan keinginan seseorang terhadap dirinya sendiri. Maslow di sini menggambarkan aktualisasi diri sebagai kebutuhan seseorang untuk mencapai apa yang ingin dia lakukan. Contohnya di sini misalnya seorang musisi harus bermusik. Seorang seniman harus bisa melukis. Seorang penari harus bisa berlatih gerak dan sebagainya. Ya, seorang gitaris berarti dia harus bisa bermainkan gitar. Nah, kemudian
Ya, bentuk dari aktualisasi diri bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Mengapa seperti itu? Karena perlu adanya dukungan dari berbagai pihak. Nah, kebutuhan ini juga merupakan kebutuhan yang terdapat 17 meta kebutuhan yang tidak tersusun secara hierarki, melainkan kebutuhan ini harus saling mengisi. Jika berbagai kebutuhan meta kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka biasanya akan terjadi metapatologi seperti apatisme, kemudian munculnya kebosanan, seseorang merasa putus asa, kemudian biasanya seseorang juga merasa bahwa di dalam kehidupan itu tidak ada lagi rasa rumor, kadang dia merasa terasing. Justru orang di sini dia akan lebih mementingkan diri dia sendiri, merasa kehilangan selera dan lain sebagainya. Kebutuhan ini biasanya meliputi beberapa hal, apa saja. Nah, di sini adalah yang pertama, dapat mengenal diri sendiri dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa mengenal orang lain kalau kita tidak bisa mengenal diri sendiri? Mengenal di sini maksudnya adalah kita mengenal dan memahami apa potensi yang ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah belajar memenuhi kebutuhan diri sendiri. Nah, di sini adalah kita mampu mengetahui dan memenuhi apa sih kebutuhan diri kita pada saat ini. Nah, kemudian yang selanjutnya tidak emosional. Kemudian selanjutnya mempunyai dedikasi yang tinggi, kemudian seseorang itu kreatif, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, di sini juga apabila kebutuhan ini tidak dicapai akan memunculkan suatu kegelisahan, tidak tenang, tegang, merasa harga diri berkurang. Apabila kebutuhan akan rasa kasih sayang berkurang, ya tidak dicintai, kemudian adanya rasa lapar, tidak aman, maka akan mudah untuk mengetahui apa yang membuatnya gelisah. Namun, jika kurangnya kebutuhan aktualisasi diri, nah kalau kebutuhan aktualisasi diri sulit untuk memahami dengan jelas apa yang diinginkan seseorang. Karena apa? Karena ini membutuhkan orang saling memahami dan memiliki persepsi realistis terhadap diri mereka. Nah, itulah yang disebut dengan kebutuhan aktualisasi diri. Baik, cukup sekian materi pada kesempatan hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.